Oke Sobat Jejak 98, hari ini saya berada di area Batu Saiki, tepatnya di seputaran tanah milik dari keluarga Asnat Baginda. Nah, kita akan berbincang-bincang terkait dengan Pak Asnat. Ini juga merupakan pemerhati usaha kecil, aktivis maupun jurnalis. Nah, Pak Asnat ini juga telah mendengar berbagai macam kasus dan juga terlibat di dalam persoalan-persoalan menyelesaikan kasus. Nah, kita akan bertanya sedikit tentang bagaimana orientasi pemerintah di dalam membina masyarakat ataupun apapun terkait dengan usaha dan kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, oke, selamat sore Pak Asnat. Ya, baik, selamat sore. Pak Asnat, ini terkait dengan adanya upaya dari pemerintah Kota Manado yang akan membongkar warung-warung kecil atau mungkin usaha-usaha kecil di area Ring Road. Nah, ini juga mungkin di beberapa area belum dilakukan dan mungkin akan dilakukan, tetapi kita akan mencoba menyoroti di area Ring Road itu. Bagaimana sebenarnya Bapak melihat tumbuh kembangnya usaha itu terus dengan kebijakan yang seperti ini? Terima kasih Pak Hendrik. Jadi saya lihat kalau di pemerintah itu kan yang namanya UKM itu ada yang namanya tata kelola. Nah, tata kelola itu tidak digunakan sehingga melakukan kegiatan amburadul. Kenapa amburadul? Nah, sekarang masyarakat perlu usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau misalnya kita dapatkan bahwa ini tidak layak sebagai tempat menjual, ya itu adalah fungsikan tata kelola. Bukan kita usir atau kita rombak, ya. Nah, contohnya juga pasar bersatu. Jadi begini, saya lihat pemerintah sekarang ada indikasi pencitraan. Kenapa? Nah, itu mereka tidak adil menertibkan untuk di seluruh kota Manado, ya. Mana yang siapa dekat dia dapat. Artinya orang-orang yang di sekitar ini mereka tidak melakukan penindakan. Contoh, ada seorang kepala lingkungan, kepala lingkungan 3 Kelurahan Karangbitung Karangria itu, dia menggunakan, dia pakai trotoar, dia sudah bangun terpal paten. Dia menjual bensin dan nasi kuning. Nah, apakah karena dia kepala lingkungan tidak ditindaki oleh di kecamatan? Kan ada terantip, ya kan? Ada apa dengan itu? Sedangkan para lainnya, iya, di pedagang lain dibongkar. Nah, ini butuh manajemen yang profesional dari pemerintah, menggunakan standar pengelolaan dan tata kelola, dan harus benar-benar adil agar supaya masyarakat, wibawa dari pemerintah itu ada di mata masyarakat, bukan main-main bongkar. Nah, ada kan ini ada namanya pembinaan. Pembinaan itu agar supaya mereka setelah jalan lancar bisa mengajukan pinjaman. Itu ada spesifikasi, ya kan? Bukan main bongkar-bongkar. Nah, terkait dengan kalaupun sekarang harus ada pembinaan, oleh karena dasar apa pembinaan itu harus dilakukan? Apa karena memang karena misalnya modalnya atau estetika kotanya atau bagaimana? Jadi begini, kalau yang saya tahu di pemerintahan kota, setiap SKPD yang berhubungan dengan misalkan dengan pedagang, itu ada mungkin perindustrian, ada seperti tampal-tampal ban itu, kalau memang layak mereka bisa bina dan bisa dapat modal dari SKPD yang bersangkutan. Jadi sampai menyediakan modal. Karena kenapa? Saya lihat dalam laporan pertanggungjawaban itu itu muncul, tapi realisasi di lapangan tidak ada. Fakta di lapangan tidak ada. Nah, apakah begini? Ada istilah, apakah memang ini perilaku bilang kenapa tidak dibina? Ya. Sebaiknya dibinasakan atau bagaimana? Justru itu jadi sekarang rupa-rupanya juga menyangkut SDM dari pejabat itu sendiri yang tidak menguasai materi atau menyangkut yang dia
pejabat itu, misalkan mengurusi PKL, ya dia tidak tahu, sehingga itulah yang dinyatakan amburadul. Nah, ada muncul tindakan ya, otoriter. jadi ini ada keterkaitan seperti kota Manado ini kan kecil. Nah, perlu itu ada infrastruktur dan pengaturan, penataan agar supaya tidak menimbulkan macet, para pedagang itu bisa tertib. Nah, itu fungsi tata kelola dan pembinaan dari pemerintah Kota Manado sendiri, dan selama ini tidak dijalani. Apakah dijalani atau tidak, apakah cuma sekedar laporan atau kata, tapi yang saya lihat di lapangan tidak ada. Nah, ketika sudah mengalami dampak COVID-19, artinya mereka ekonominya terpuruk, usahanya juga ini, kemudian ada yang berupaya mencari jalan keluar dengan usaha kecil-kecil. Sebenarnya apa yang harusnya disikapi? Apakah memang harus dihapuskan, dibinasakan, atau bagaimana? Jadi bagi saya, sesuai juga dengan pedoman agama itu, kita jangan memanjakan masyarakat atau manusia. Kita hanya bagi-bagi uang setiap bulan, dapat sekian, dapat beras sekian. Itu sama dengan mendidik masyarakat itu jadi malas, tidak produktif. Nah, fungsikan tata kelola dan pembinaan setiap SKPD agar supaya masyarakat itu bisa mandiri dengan mendapatkan modal dan tertata bagus. Jadi apalagi setelah COVID-19 ini kan, nah banyak masyarakat yang agak sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi itu saya sarankan kepada pemerintah, fungsikan itu tata kelola, lakukan tata kelola dan pembinaan. Itu kalau tidak salah ada sampai pemberian modal usaha. Nah, kalau Bapak melihat bahwa memang sekarang juga ada bantuan, katanya dalam rangka memulihkan itu dikucurkan oleh pemerintah pusat berupa dana bantuan untuk pemulihan ekonomi nasional. Nah, apa dampak atau apa yang Bapak bisa rasakan atau lihat, apakah benar? Karena saya dengar Pemkot Kota Manado sendiri kan menerima 200 miliar. Ya. Apa Bapak melihat itu atau merasakan dampak dari bantuan 200 miliar itu? Jadi kita, Pak Hendrik, begini, kita jangan berandai-andai, Ya. dan sesuatu itu kita nyatakan yang kita tahu dan kita lihat. Nah, persoalannya untuk mengucurkan dana itu, kita lihat saja dari pembongkaran kios-kios masyarakat yang terjadi. Nah, sekarang itulah yang saya bilang, kita kembali melakukan tata kelola dan pembinaan. Dasar dari situ, bila memenuhi syarat, itu yang diberikan bantuan atau kucuran bantuan dari pemerintah melalui SKPD terkait. Jangan main-main bongkar. Nah, ini perlu ditelusuri juga, jangan sampai ini yang dapat bantuan ini hanya istilah orang itu siapa dekat dia dapat. Jadi rupa-rupanya ada indikasi politik, atau polisi di situ, atau kepentingan politik. Ya. Oke, jadi ini sangat disayangkan, tapi kita berharap harus betul-betul fair untuk membangun masyarakat. Iya, itu yang kami harapkan. Jadi untuk setiap seperti di daerah, di kampung-kampung, di lingkungan, di kelurahan-kelurahan, itu kita fungsikan kepala lingkungan. Nah, kepala lingkungan itu tahu persis data pribadi orang, identitas orang itu, dan kepala-kepala lingkungan ini diberikan pembekalan agar supaya mereka bisa mendampingi pedagang yang dicontohkan di pinggir-pinggir jalan, ada nasi kuning, ya kan? Nah, jadi kepala lingkungan itu saya lihat tidak berfungsi sekarang karena tidak tahu, hanya karena kepentingan politik mereka itu menjabat dipilih sebagai kepala lingkungan dan perintah pembongkaran aja. Perintah pembongkaran. Jadi semestinya itulah saya bilang. Nah, setelah mereka menggunakan Pol PP ini sebagai power yang tidak beraturan, yang semestinya itu saya bilang semua ini kembali dari tata kelola. Kita di pemerintahan kota itu ada SKPD yang harus mengelola ini, mengatur, memberikan pembinaan sampai pada kucuran dana. Itulah wibawa pemerintah yang kita menilai bahwa sudah sesuai atau bagus, ya.
Tapi kalau main-main bongkar itu kita bisa terkesan bahwa kita dijajah oleh bangsa sendiri. Oke, demikian penyampaian pendapat dan pandangan dari Bapak Asnata Baginda terkait dengan kondisi perjalanan usahawan kecil, apalagi menghadapi COVID-19 yang berdampak serius, mengalami penurunan usaha mereka dan pendapatan mereka, sehingga kemudian harusnya ada kebijakan-kebijakan serta tata kelola yang betul-betul bisa memberdayakan mereka, tetapi bukan membinasakan mereka. Nah, jangan akhirnya kan kalau mereka itu jadi problem juga, mereka harus dan terjadi pencurian karena tidak ada pekerjaan lain. Nah, ini saya kira barangkali yang perlu kita sikapi bersama, dan kita berharap juga bahwa pihak pemerintah Kota Manado melakukan kebijakan-kebijakan yang manusiawi, berorientasi membina dan memberdayakan usahawan kecil, sehingga produktivitas daripada usaha kecil itu terus mengalami peningkatan, perbaikan, baik status ekonominya maupun status sosialnya. Oke, demikian informasi dari Batu Saiki. Salam sehat.